Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sejahtera. Saya Muhammad Mahmuri dari NIM 18220111. Eh, akan menganalisis kasus pencurian dan pembegalan dalam video ini. Dalam video ini saya memilih salah satu kasus yaitu berupa pencurian dan pembegalan yang dilakukan kepada supir taksi pada saat dia sedang bekerja. Nah, kronologi dari peristiwa tersebut yakni Fauzi Septiandi sebagai seorang supir taksi yang berusia 29 tahun. Dia sedang mangkal menunggu penumpang di depan showroom. Kemudian pada saat dia sedang menunggu penumpang tersebut, tiba-tiba ada dua pelaku yang mengambil korban dan mengetuk pintu jendela mobil korban. Nah, pelaku pertama itu yang mengetuk jendela, dia langsung menodongkan pisau di leher korban dan kemudian meminta korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimiliki oleh korban, seperti dompet dan handphone. Kemudian dia juga memaksa untuk memberikan PIN ATM korban kepada pelaku. Nah, sementara itu pelaku yang kedua masuk dari pintu belakang dan menarik badan korban. Kemudian pelaku pertama menusuk korban di bagian depan dan eh, pelaku kedua itu menusuk dari bagian belakang sehingga si korban ini terluka hingga lebih dari 5 kali tusukan. Nah, setelah itu karena keadaan yang terdesak, akhirnya si korban itu memberikan PIN ATM-nya kepada seorang pelaku, kemudian pelaku tersebut melarikan diri. Nah, dari kasus tersebut saya ingin menganalisis baik secara teoritis maupun secara yuridis. Secara teoritis yaitu bahwa ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Sian Duri itu bahwa dia menyebutkan ringkasan tentang unsur-unsur tindak pidana itu setidaknya ada subjek, kemudian ada unsur kesalahan dilakukan oleh subjek, kemudian kesalahan atau perbuatan tersebut itu bersifat melawan hukum. Nah, kemudian suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melarangnya itu diancam pidana dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu sehingga perbuatan atau kesalahan tersebut itu eh, melanggar sehingga dapat diancam dengan ancaman pidana. Nah, dari beberapa unsur tersebut maka dapat disederhanakan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu merupakan unsur yang meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian unsur objektif adalah perbuatan kesalahan tersebut itu dia memiliki sifat melawan hukum dan tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya itu diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Nah, dari dua unsur ini yang telah disederhanakan, maka ketika kita melihat kasus tersebut, maka sejatinya telah memenuhi dua unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur subjektif itu berupa adanya dua pelaku itu yang melakukan tindakan pencurian serta kekerasan berupa penusukan kepada korban. Kemudian unsur yang kedua itu bahwa tindakan atau perbuatan pencurian dan kekerasan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana. Nah, pada kasus tersebut maka ancaman pidana itu dapat saja sesuai dengan pasal 365 KUH pidana yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita analisis secara yuridis, maka ada dua dasar hukum pencurian dan pembegalan. Yang pertama itu merujuk pada pasal 362 KUH pidana yang dia eh, tentang pencurian, di mana merumuskan bahwa barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 rupiah. Nah, ketika melihat kasus tersebut tadi,
maka ada beberapa unsur di situ. Barang siapa itu subjek hukum, yaitu dua pelaku yang telah melakukan perbuatan pencurian pembegalan, kemudian dia melakukan tindakan mengambil seluruhnya dan sebagian kemudian orang lain, bahwa dia itu ada iktikat buruk, yaitu mengambil barang milik si korban berupa handphone, dompet, dan ATM. Nah, mengambil itu didasarkan atas maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yaitu karena adanya tadi kekerasan, ada kekerasan fisik. Kemudian ketika tiga unsur tersebut itu telah memenuhi, maka dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, tetapi ketika kita melihat kasus yang telah terjadi tadi, maka eh, akan lebih spesifik merujuk pada pasal 365 KUH pidana, tepatnya di ayat 1. Di situ ada ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Maka ketika kita analisis kasus secara yuridis, maka ada beberapa unsur di mana pencurian, di situ ada subjek hukum tadi dua pelaku, kemudian melakukan tindakan pencurian dan pembegalan. Nah, tindakan tersebut itu sejatinya melawan hukum, karena pencurian dan kekerasan itu merupakan tindakan yang di dalam perundang-undangan itu melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana. Kemudian dia itu melakukan pencurian dan kekerasan itu dengan maksud untuk eh, mempermudah pencurian, kemudian memungkinkan melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dicuri. Maka sejatinya empat unsur tersebut baik secara subjektif maupun objektif yang terdapat dalam pasal 365 ayat 1 KUH pidana ini, maka telah memenuhi semua unsur sehingga terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian dan pembegalan kepada seorang supir taksi tadi dapat diancam pidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Ya, itulah analisis kasus secara singkat yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.